Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Di subuh Ahad pagi ini kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang bisa melaksanakan kewajiban kita kepadanya di awal pagi pada hari ini. Kita wajib syukuri karena alhamdulillah itu merupakan nikmat yang tidak semua hamba mendapatkannya. Kita masih dipilihnya pada pagi ini insyaallah dengan izinnya melaksanakan salat subuh berjamaah. Mungkin tadi malam insyaallah mulainya dengan qiyamul lail dan sebagainya. Mudah-mudahan seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam untuk Nabi tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita dapatkan syafaatun uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini subuh ini begitu banyak ini. Saya tadi 3 saf lebih bapak-bapak mungkin ya. Ibu juga alhamdulillah Ibu ya ada 100-an ada ya Bu. Alhamdulillah insyaallah. Yang nampak yang enggak nampak insyaallah ngiringin. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kurang lebih setengah jaman lah kita akan coba mengkaji pada pagi hari ini. InsyaAllah saya akan coba sampaikan temanya tentang 5 macam tafakkur yang akan mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita dunia sampai akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam tubuh kita ini ada satu nikmat. Ada satu macam yang Allah berikan kepada kita yang dengan nikmat ini begitu sangat besar manfaatnya. Dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala membedakan kita dengan makhluk lainnya. Apa itu yang Allah berikan kepada kita? Yakni yang namanya akal. Al-aql dengan menggunakan ain dalam bahasa Arab. Ya secara bahasa artinya dia mengikat. Di akal itu kalau sudah masuk pada dalamnya itu akan mengikat dan akan terus diingat sama dia. Oleh karenanya penting buat kita menjaga sesuatu yang sudah masuk ke dalamnya dan menjaga diri kita agar jangan sembarangan memasukkan sesuatu kepadanya. Karena kalau salah memasukkannya bisa membuat akal ini rusak, membuat dia akan menjadi sesuatu yang membawa keburukan. Dan kalau itu pantas untuk dimasukkan dan kita baik dan bagus memasukkan memori data kita ke akal ini, maka alhamdulillah dia akan menjadikan satu yang manfaat buat kita. Bahkan dengan sebab akal ini Bapak Ibu, seorang hamba itu masuk dalam kriteria seorang yang dibebani hukum agama oleh Allah. Dengan akal seseorang itu menjadikan hamba yang mendapatkan kondisi dia siap menerima hukum agama. Hanya kalau kita belajar ilmu tauhid itu ada istilahnya hukum akal. Seorang yang tidak sempurna akalnya bahkan hilang akalnya itu tidak terkena beban hukum agama. Makanya penting bagi seorang kita semua untuk menjaganya dan menggunakan serta memaksimalkan akal ini dengan baik. Makanya orang-orang yang maaf akalnya terganggu bakal hilang itu nggak kena hukum agama. Orang yang rada-rada miring begitu Bu, ya mikirnya cuma senyum aja kerjaannya tuh, kalau ketemu orang nggak ketemu orang dia senyum aja begitu. Yang begitu ada gangguan akalnya nggak set, dia nggak kena hukum agama. Dia bukan mukallaf. Kayak dalam hukum fikih, seorang yang menjadi mukallaf salah satu syarat utamanya harus akil, orang yang sempurna akalnya dan sehat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita ini sangat concern bahkan sangat mengajak kita semua umatnya untuk selalu memperhatikan dan menggunakan akal ini dengan baik. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah informasikan kepada kita untuk menggunakan akal ini dengan benar. Bahkan harus dipergunakan, sebab kalau tidak dia bisa turun fungsinya, bisa
Bahkan bisa hilang fungsi akal ini, dan itu yang kita tidak inginkan dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran, banyak sekali ayat yang mengajak kita untuk mempotensikan akal kita ini. Di antaranya surah Ali Imran ayat 190 191. Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Kata Allah, sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ardi, pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan perubahan pergantian siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Bapak Ibu, ini waktu subuh masih gelap, ya. Tadi malam apalagi gelap. Kira-kira kalau nanti datang fajar, nongol pagi, ini matahari lagi di mana sekarang ini? Allahu a'lam. Nanti datang siangnya, kemudian malam hilang, kemana malamnya? Allahu a'lam. Allah pergilirkan itu semua. Nah, itu hanya dicerna oleh orang-orang yang menggunakan akalnya dengan baik, dengan sempurna, sebagai satu alamat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bagi orang yang biasa-biasa saja tidak menggunakan akalnya, itu biasa saja. Padahal itu hal yang sangat besar Allah Subhanahu wa ta'ala informasikan. Pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi yang begitu sangat hebatnya, itu menginformasikan kepada kita akan eksistensinya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, Rabbul Alamin. Maka dari itu, alhamdulillah, orang-orang yang Allah titipkan akal yang bisa dimaksimalkan, maka dia beruntung, karena nanti dengan akal itu dia akan menghadirkan kondisi kebaikan-kebaikan buat dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu fungsi akal yang harus kita gunakan adalah tafakkur. Banyak-banyak merenung, banyak berfikir. Justru orang yang masih sempurna dan normal disuruh mikir. Kadang-kadang kan kita ini suka kejebak sama omongan, udah makanya jangan banyak mikir nanti sakit, begitu ya. Kira-kira kalau omong gitu benar apa benar tuh? Ya orang masih hidup mah kudu mikir, Mak. Kalau nggak mikir malah khawatir nanti jangan-jangan akal kita sudah nggak sempurna. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berfikir adalah menjadi keharusan dalam kehidupan kita untuk menggunakan nikmat akal yang Allah berikan ini. Syukur-syukur bisa dimaksimalkan dengan baik, sehingga tafakkur atau berfikir yang kita gunakan dengan akal kita ini, insya Allah mendatangkan manfaat buat kehidupan kita. Nah, merujuk kepada perkataan seorang ulama yang bernama Abu Laits Asy-Syamarqandi, beliau mengarang kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Beliau menjelaskan kepada kita, faqala al-faqihu, dan berkatalah al-Imam Abu Laits Asy-Syamarqandi radhiyallahu anhu, idza arada al-insan ay yunala fadlu tafakkaru falyatafakkaru fi khamsati asya. Kata beliau, jikalau seorang hamba ingin dapat memaksimalkan akalnya dengan baik dan ingin mendapatkan kesempurnaan berfikir dari akalnya, maka pikirkanlah tentang 5 hal ini, kata beliau gitu. Apa itu? Yang pertama, kata beliau, awwaluha fil ayati wal alamat. Kata beliau, berfikirlah kita semua tentang apa? Tentang tanda-tanda dan alamat-alamat daripada kekuasaan Allah Azza wa Jalla di alam semesta ini. Nah, salah satunya ayat yang tadi. Bapak Ibu kalau lihat kita malam ini, tadi malam ada yang kelap-kelip di atas bintang, ada bulan. Saudara, suasananya mungkin kadang sejuk, kadang dingin, bisa jadi masih panas. Itu semua adalah min alamat wa alat, tanda-tanda daripada kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Pernah nggak Bapak Ibu ketika lihat bulan itu mikir, itu bulan gantung di atas itu siapa yang pegangin itu? Yang nggak jatuh-jatuh itu. Kalau kita naruh botol begini langsung gubrak jatuh. Oh, kata orang dalam bidang ilmu mungkin biologi atau fisika, oh itu ada gravitasi yang menahan. Di luar sana nggak ada gravitasinya. Semuanya pasti akan diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Yasin yang Bapak Ibu suka baca, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalikal taqdirul azizil
wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Di situ bulan, bintang, matahari dan seluruh apa-apa yang ada di alam semesta itu semua sudah berjalan pada manzilah-manzilahnya, berada di dalam rel-relnya aturan Allah, sehingga mereka semua berjalan, beredar, berputar dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah hadirkan siang dan malam, dipergilirkan kepada kita di bumi ini, di belahan negara manapun, sehingga semua merasakan adanya siang, adanya malam, adanya perubahan musim-musim yang Allah hadirkan. Itu semua tentunya buat kehidupan kita untuk kemaslahatan di dunia ini. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seharian Allah kasih malam saja terus. Kira-kira enak apa enggak Pak Bu? Malam ini enggak ada siangnya ini. Atau dibalik sama Allah panas terus siang, Masya Allah. Itu kalau kita mau, ya Allah benar, ini menunjukkan bahwa semua itu pasti ada dalam pengaturan-Mu ya Rabb. Makanya Allah perkenalkan dirinya sebagai Rabbul Alamin. Dalam Al-Quran, surah Fatihah, Allah mengenalkan dirinya Bapak Ibu dengan sebutan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya Rabb, kata para ulama, dialah yang mengatur, yang memelihara, yang menjaga, yang mengelola, yang menumbuhkan, yang menghidupkan apa saja di muka bumi dan di alam semesta ini. Makanya keyakinan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla salah satunya dialah Rabbun, dialah zat yang mengatur semuanya. Karena nanti ada Allah memperkenalkan diri dengan nama Ilahun, sebagai zat yang wajib disembah oleh kita. Jadi selain kita menyembah kepadanya dalam konteks ilah, dalam surah An-Nas, ilahin nas, Tuhannya, sesembahannya manusia, kita juga harus meyakini bahwa dia adalah zat yang mengatur, mengelola alam raya ini. Bapak Ibu bisa pikirkan Pak, kita jadi ngatur satu jamaah nih, satu masjid ini kadang-kadang udah kadernya luar biasa. Masing-masing ini punya kepengenan, punya keinginan, punya kebutuhan. Ya, kadang kita bisa satu, yang kita bisa, yang lain belum tentu bisa. Makanya itu semua jadikan timbangan pemikiran kita, ya Allah, begitu banyak makhluk Allah ini, kita nggak bisa hitung. Allah cukupkan semua kebutuhannya dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang dilakukannya. Maka Allah juga perkenalkan, sering kita baca dalam ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allahu, dialah Allah, la ilaha illa huwa, yang tidak ada sesembahan kecuali hanya Dia, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha tegak berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dialah Allah yang sekali-kali ngantuk aja enggak, apalagi tidur, Pak. Allah Rabb kita harus kita yakini enggak pernah ngantuk sesaat pun, sedetik pun, apalagi tidur. Kalau kita kan kebalikannya, ngantuk dulu, tidur udah banyak kan. Masya Allah. Nah, ini yang harus diyakini. Kenapa? Karena ketika kita mempelajari al-alat wal alamat, kata Abu Lais Asy-Syamarqandi ini, maka apa faidahnya? Fa idza tafakkarul 'ibadi fil ayati wal alamati yazidu bihi yaqinan wa ma'rifatan. Maka manfaatnya ketika kita coba tafakuri kebesaran Allah di alam raya ini, maka akan bertambah yaqinan wa ma'rifatan, keyakinan kita kepada Allah dan mengenal dekat kita kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Jadi Bapak Ibu, kita nih ibadah harus diawali dari terus belajar mengenal siapa Rabb kita. Jangan cuma ibadah sekedar kita melaksanakan sholat tapi kalbu kita nggak yakin, hati kita nggak yakin dan nggak ma'rifat sama Allah. Terus belajar. Sehingga kita ibadah itu, kalau sudah ibadah itu karena cintanya, dasarnya cinta sama Allah, bukan lagi karena melaksanakan perintah. Beda apa nanti hasilnya Bapak Ibu? Seorang yang disuruh melakukan sesuatu karena takut sama yang nyuruh, karena sayang ataupun ikhlas sama yang nyuruh, itu hasilnya berbeda dengan orang yang disuruh karena sebatas ada imbalan atau karena dia menginginkan sesuatu. Nah, kita diharapkan ibadah itu diawali dengan keyakinan dan ma'rifat kita sama Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi tafakkur fil alati wal alamat. Kita tafakkur terhadap
kekuasaan dan ayat-ayat dan kebesaran Allah di alam semesta ini. Makanya ayat yang pertama turun kepada Nabi kita, ayat apa Bapak Ibu? Surah Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi. Nabi kita disuruh baca, Iqra ya Muhammad. Padahal Nabi kita bilang, ma'ana biqari, saya ini enggak bisa baca ya Jibril. Kata Nabi bahasa kita, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Disuruh sama Jibril, akhirnya didekap dengan izin Allah, bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh baca terhadap keagungan Allah Azza wa Jalla di alam semesta ini. Nabi kita begitu diajarkan. Maka kita sebagai umatnya, mari diajarin oleh Allah untuk potensikan akal ini dengan sebaik-baiknya. Duh, saya kan udah tua, Pak Ustaz, mikirnya yang ada batasan tua Bapak Ibu. Selama akalnya masih normal, masih bisa mikir. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang kita suka mikirin yang macam-macam Bapak Ibu. Yang nggak penting kita pikirin, bahkan yang jahat-jahat kita pikirin juga tuh. Ada orang baru bangun tidur mikirnya udah jelek. Bagaimana nanti kalau saya mau nipu orang, saya mau bohongin orang, itu udah nggak boleh. Ajak berpikir yang begitu bisa merusak diri kita, na'udzubillah. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tafakkur yang diajarkan oleh Abu Laits Asy-Syamarqandi, yakni as-sani fil ala'i wan ni'ma'i. Berfikir terhadap al-ala, nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan pada diri kita. Beliau memberikan dua pemahaman, satu al-ala'i wan ni'ma'i. Dua-duanya adalah nikmat, tetapi beliau menjelaskan kalau al-ala yakni an-ni'matul zahir. Nikmat yang kelihatan, yang nampak. Wan ni'ma jamak dari kata ni'mah, itu nikmat-nikmat batin. Kata beliau begitu. Makanya kalau kita mentafakuri itu, berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, yang sudah kita rasakan sekarang ini, Masya Allah. Kita bisa datang kemari dengan keadaan fisik yang alhamdulillah masih utuh, kaki yang masih bisa berjalan, tangan yang bergerak ya Bapak ya, mata yang masih bisa lihat. Kalau kita lagi jalan ke rumah sakit, ke tempat-tempat orang yang sakit, coba Masya Allah, saat ini nih berapa juta orang yang tidak sehat dan bahkan tidak bisa menggunakan anggota tubuhnya. Ada yang Allah kasih tangan tapi tangannya tidak berfungsi. Ada yang Allah kasih mata, matanya nggak bisa lihat. Kita alhamdulillah nikmat-nikmat itu diberikan kepada kita, sehingga nikmat ini insya Allah mendatangkan manfaat buat kita. Dari tubuh kita ini Bapak Ibu lahirlah berbagai macam profesi di muka bumi ini. Ya, apa saja itu profesi di muka bumi ini awalnya karena nikmat yang Allah kasih dari tubuh kita ini. Kalau nggak ada tubuh kita, nggak akan ada profesi yang hadir di muka bumi. Coba kita cek dari tangan ini, berapa banyak lahir profesi. Memanah, menembak, mukul, tinju, apalagi macam-macam. Dari kaki, subhanallah. Semuanya lahir daripada nikmat zahir tubuh kita ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat ini. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau hitung-hitungan sama aku, silakan hitung nikmat yang aku turunkan. Pasti nggak akan bisa ngitung kita semua, Pak. Alhamdulillahnya Allah nggak nyuruh kita ngitungin. Allah cuma nyuruh bersyukurlah kepada nikmat yang sudah kuberikan dengan cara apa? Fasaddi li rabbika wanhar. Di antaranya salatlah, tunduklah, patuhlah kepada hukum Allah, perintah Allah jalanin, dan banyak-banyaklah melakukan pengorbanan-pengorbanan dalam kebaikan. Itu salah satunya. Maka seorang yang insya Allah akan tafakur kepada nikmat-nikmat ini yang Allah berikan secara zahir dan batin, Bapak Ibu, apa faidahnya? Faiza tafakkarul insan. Apabila seorang hamba berfikir tentang nikmat yang tadi, fil ala'i wan ni'ma, apa tu yazidu fil habbah, yazidu fil mahabbah, maka akan timbul rasa cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kita sudah banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau tiap hari, tiap menit dikasih duit mula sama bapak, enak nggak Bu? Tiap menit dikasih duit 100.000 gitu. Kira-kira makin cinta nggak bapak tuh? Apa makin gedek? Bapak pasti makin senang ibu-ibu. Oh, tiap hari ini Bu 10 juta, Masya Allah ya.
Kalau kita mikirin nikmat itu Pak, tiap hari Pak, bukan tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik saat ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghirup udaranya pagi dengan nikmat. Mata kita masih bangun tadi, bangun tidur kita langsung bisa melek alhamdulillah. Kita diajarin doa sama Nabi ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghidupkan kami kembali sesudah mati kami. Tadi malam kita pada mati sebenarnya Pak, lagi tidur ini. Kata Nabi, karena orang tidur itu mati Ustaz ya. Mati sebenarnya. Coba aja kalau tidurnya udah kebek, dijitak juga nggak terasa tuh. Sama ibunya dibangunin, Pak bangun Pak, nggak bangun-bangun tuh. Alhamdulillah, subuh ini Allah kembalikan roh kita, dihidupkan lagi kita sesudah mati, dihadirkan kemari. Makanya nggak main-main dalam urusan tidur Bapak Ibu dalam agama kita. Biasain mau tidur baca doa, kalau bisa ikutin sunnah Nabi, berwudu, kemudian amalan-amalan yang Nabi ajarkan sebelum tidur. Apa? Karena kita nggak tahu pada saat tidur itu Allah kembalikan atau tidak roh kita sehingga kita bisa dibangunkan kayak pagi ini. Maka alhamdulillah, ini jangan anggap sepele Bapak Ibu, ini luar biasa. Berapa banyak orang yang udah tidur nggak bangun-bangun lagi dia. Tidurnya untuk selama-lamanya, dan itu tidak ada yang tahu di antara kita. Emang ada jaminan kita mau tidur masih panjang? Belum tentu. Karena urusan kematian, urusan apa? Bukan nomor urut, nomor acak. Siapa aja yang udah kebagian gilirannya, maka dia akan diambil dan akan ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kalau kita tafakkuri ini nikmat yang begitu banyak Allah berikan sama kita, mudah-mudahan menghadirkan kita yazidu fil mahabbah, bertambahnya rasa cinta kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begitu banyak pemberian yang sudah kita rasakan yang Allah berikan kepada kita. Baik yang kita minta maupun yang enggak kita minta Bapak Ibu. Yang ketiga, kata Abu Layth As-Samarqandi dikatakan tafakkur yang bisa membawa manfaat buat kita dalam hidup di dunia ini apa? Yakni at-tafakkaru fi sawabih. Berfikir terhadap as-sawab. Apa itu as-sawab? Balasan-balasan pahala ataupun balasan atas kebaikan yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya bagi Allah gampang memaksa kita Pak. Karena dia punya sifat al-qawiyul matin, al-qahar, al-jabbar, yang maha memaksa, maha mengatur, bahkan maha segalanya. Dia bisa saja dengan mudah menyuruh kita tanpa harus memberikan kita imbalan. Karena dialah zat yang kita yakini sebagai yang maha segala-galanya dalam urusan memaksa apapun. Tetapi Allah lebih mendahulukan rahman dan rahimnya kepada kita Bapak Ibu, kasih sayangnya. Allah tahu sama kita ini hambanya itu banyak yang malesnya, banyak yang kurang semangatnya, banyak yang butuh motivasi. Kita ini tabiatnya. Kita ini ibadah itu banyak gangguannya Bapak Ibu. Kayak begini aja nih, kalau nggak kuat mujahadanya Mas Ustaz ya, Master ya, Masya Allah. Makanya panggilan salat subuh kan hebat. As-salatu khairum minan naum. Panggilannya tuh salat itu khairun minan naum, lebih baik daripada tidur. Bukan as-salatu an-ni'amu minal naum. Salat itu lebih enak daripada tidur. Gak begitu. Kenapa? Karena siapapun kita pasti secara fitrah, kalau ditanya enakan salat apa tidur Bapak Ibu, rata-rata pasti ngomong enakan tidur. Kalau ngomong enakan salat, itu udah iman yang bagus, imannya udah tercas dengan baik. Karena sifat nafsu itu dia akan melaksanakan sesuatu yang enak menurut dia. Nafsu itu senangnya kepada yang santai-santai, yang leha-leha, yang membawa dia pada satu yang ke arah yang menyia-nyiakan sesuatu. Beda dengan sholat. Makanya kalau dan nafsunya terbimbing, dikasih perintah apapun dia siap. Nah alhamdulillah ini semua insya Allah dalam posisi nafsu yang sudah siap menerima ibadah kepada Allah Subhanahu. Nah maka Bapak Ibu, kita diperintahkan nih untuk berfikir terhadap balasan-balasan yang Allah berikan. Kita sholat, Allah kasih tahu informasinya dari Al-Quran dan juga dari Nabi kita. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia nanti pahalanya seperti tegak sholat semalam suntuk. Subhanallah. Coba tuh Bapak Ibu, kuat nggak sholat satu malam full ini? Saya juga nggak kuat. Tapi itu pahalanya ketika kita subuh seperti ini berjamaah,
maka pahalanya seperti kita menegakkan salat semalam suntuk. Masya Allah. Itu kan motivasi, Pak. Informasi yang Allah berikan kepada kita itu apa? Untuk membuat kita semangat agar kita ini hamba itu oleh Allah diberikan satu balasan yang bukan sekedar iming-iming dan janji-janji sia-sia, bukan PHP, Pak. Ini sekarang musimnya lagi banyak janji nih, PHP, Masya Allah ya. Nggak di TV, nggak di mana-mana janjinya saya begini, itu nggak tahu Allah alam nanti benar apa enggak itu. Tapi kalau inna wa'dallahi haqqa, tapi kalau sudah janjinya Allah, kita wajib imani tidak pernah Allah itu berbohong dan mengingkari janjinya. Karena Allah sendiri mengatakan inna wa'dallahi haqqa, sesungguhnya janjiku itu adalah maha benar. Maka kita ini mau ibadah begini Bapak Ibu, rata-rata kita ini ibadah masih mengharapkan balasan dari Allah. Jarang seorang kalau ibadah itu hanya mengharapkan Allah, tuh masih jarang. Kecuali tingkatan orang yang sudah yakin, sudah ma'rifat kepada Allah, dia ibadahnya semata-mata Allah lah yang dia cari, bukan balasan-balasannya. Kalau kita ini saya yakin masih saya juga merasakan begitu. Kita ibadah salat biar apa? Biar nanti diberikan ketenangan batin. Di dunia ini kita minta dimudahkan jalan kebaikan, urusan rezeki dengan ibadah-ibadah yang kita jalani. Yang ujungnya nanti di akhirat, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kita mohon sama Allah dijauhkan daripada nerakanya dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tatanan umum kita dan itu masih dibolehkan. Karena memang kita ini beribadah masih butuh balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya as-sawab, pahala dari ibadah kita. Maka kalau kita mau mikirin itu Bapak Ibu, ya Allah, kita disuruh nih. Ya Allah, begitu banyak balasan-balasannya sudah Allah berikan. Kalau kita salat pahalanya begini, kalau kita puasa pahalanya begini, kalau kita zakat pahalanya begini, kalau kita sedekah pahalanya. Itu membuat kita menjadi semangat Bapak Ibu. Padahal kita mau tanya misalnya, menjadi kewajiban Allah tidak kalau seandainya Allah nggak ngasih pahala itu buat kita. Kita ini hamba, seorang hamba itu kudu nurut, manut sama yang punya. Apa katanya kita harus ngikutin. Jadi terserah dia. Kayak sekarang ini kita rakyat sama pemerintah misalnya. Kalau pemerintah udah bikin keputusan ya kita ikut. Begitu Pak. Apalagi ini Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mau begini ya sudah kita harus ikutin karena kita ini hambanya. Jadi nggak ada kewajiban sebenarnya bagi Allah kalau bicara ilmu tauhid. Allah mau ngapain kita terserah Allah, karena Dia yang punya kita, Pak, Ibu. Tapi Allah itu lebih mendahulukan rahman rahimnya kepada kita. Walaupun Dia itu maha kuat, maha segalanya, mau berbuat apa saja tidak ada satupun yang bisa menahannya. Tapi Allah masih sayang sama kita dengan mendahulukan rahman rahimnya apa? Kalian ibadah kepadaku, aku berikan kalian balasan-balasan ini. Kan kita jadi enak Pak. Ibu disuruh sama bapak, Bu bikinin kopi, bikin derik kata ibu begitu. Kenapa? Karena nggak ada balasannya. Tapi karena ibu tahu itu adalah hak kewajiban seorang istri kepada bapak, maka jalanin itu sebagai kewajiban. Apalagi kalau bapak bilang, Bu bikinin kopi, nanti bapak kasih dah duit 500.000 sekali ngopi. Enak nggak Bu? Mantap bener itu dah. Kata ibu, siap bos, langsung bikin kopi. Mau yang kopi apa Pak? Insya Allah. Kita begitu nih, suruh ibadah sama Allah. Udah hak Allah kepada kita menerima ibadah kita dan kewajiban kita Bapak Ibu kepada Allah. Tapi Allah sebagai Rabbun Alamin yang Maha Rahman Rahim kepada kita masih ngasih sama kita itu balasan agar kita termotivasi. Dan Alhamdulillah kita jadi termotivasi tentang hal itu. Walaupun masih banyak juga orang yang sudah dikasih iming-iming begitu, janji begitu, masih aja bandel gak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjut yang keempat. Maka yang ketiga dulu. Fa inna tafakkara fi tsawabih. Barang siapa seorang hamba yang terus memikirkan yang namanya balasan pahala itu dari kebaikannya, maka yaziduhu rughbatan fiha. Maka itu akan menimbulkan dirinya bersemangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, wajtihadan dan bersungguh-sungguh fi taati dalam ketaatan itu, fi talabiha wa quwwatan dan berupaya sungguh-sungguh untuk menuntut dirinya mengerjakan perintah yang telah Allah berikan. Tuh gara-gara mikirin, nanti kalau saya sholat pahalanya begini, kalau saya puasa pahalanya begini, mikirin itu. Dan seorang yang berpikir tentang ini akan menggiring dirinya selalu berada dalam ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, warabi'u at-tafakkur fi iqabih.
Yang penting juga kita pikirin, kata Abu Les, adalah berfikir tentang iqabah. Dalam arti iqabih, yakni ancaman dan balasan Allah terhadap hambanya yang ingkar kepadanya. Di satu sisi tadi Pak, Allah berikan kita balasan, reward sama orang yang melaksanakan ketaatan dan kebaikan. Tapi satu sisi Allah juga bilang, hati-hati kepada hambaku yang kalian bermaksiat, yang kalian ingkar bahkan kufur kepadaku. Kata Allah, aku akan juga berikan punishment, hukuman yang begitu sangat hebat. Allah firmankan, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, kalau kalian bersyukur kepadaku, aku tambah nikmatku. Tapi ingat, kalian kufur kepadaku, inna azabi lasyadid, azabku begitu sangat pedih, kata Allah. Tunggu aja nanti tanggal mainnya, begitu Pak. Nah, seorang hamba yang berupaya memikirkan bagaimana dahsyatnya azab dan balasan hukuman Allah kepada yang mengingkarinya dan kufur kepadanya. Puncaknya Allah ingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya nanti di final akhir seorang yang bermaksiat, bahkan seorang yang kufur dan kekufurannya dibawa sampai dia wafat, dia tidak beriman kepada Allah, maka dia akan mendapatkan yang namanya balasan keabadian berupa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang itu selalu kita mohonkan dalam doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kita minta sama Allah agar dimasukkan ke surga, dan wa qina azabannar, selamatkan kami, jangan kau siksa kami masuk ke dalam nerakanya Allah. Itu yang kita mohon di final akhir Bapak Ibu. Maka seorang yang selalu memikirkan tentang bagaimana dahsyatnya nanti balasan, ancaman, hukuman Allah terhadap hamba yang kufur, fa inna tafakkara fi iqabih, maka balasannya yaziduhu ruhbatan wa yakuna lahu quwwatan 'alal imtina'i minal ma'asi. Dia akan berupaya menjaga dirinya dengan sungguh-sungguh untuk tidak melakukan kemaksiatan, dan berupaya sungguh-sungguh untuk menjauhkan dirinya dari keburukan-keburukan yang akan menggiring ke neraka Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang keempat dan yang terakhir. Tafakkur yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita dalam kehidupan dunia ini sampai akhir adalah tafakkaru fi ihsanihi ilaih. Kita berfikir terhadap perbuatan baik kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya? Mikirin apa yang harus kita lakukan, karena begitu banyak kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita mendapat bimbingan hidayah sampai pagi ini dan berharap seterusnya sampai kita wafat. Maka balasan dari itu, bagaimana cara kita ibadah kepada Allah dengan benar. Maka penting Bapak Ibu bagi kita terus belajar melaksanakan ibadah dengan mencari ilmunya. Jangan ibadah kita seasal-asalannya gitu. Ya, anak salat ayam timah, gua salat aja udah gerak rukuk sujud nggak tahu bacaannya. Ya, nggak mau belajar, baca Quran juga seasal-asalnya. Jangan Bapak Ibu. Sayang, kita udah dikasih akal ini oleh Allah, masih sehat, masih bisa digunakan, maka maksimalkan. Rugi kalau seorang sudah diberikan akal itu tapi dia nggak memaksimalkan dengan berpikir, dengan belajar, dia hanya menjadi hamba yang sekedar dititipkan akal saja, tidak dimanfaatkan. Karena kalau kita sama makhluk yang lain Bapak Ibu itu agak mirip-mirip dikit. Kita dikasih sama Allah benda tempatnya akal, namanya otak gitu ya. Kira-kira kalau kita nih ada otaknya kan Bapak ya. Kalau binatang ada otaknya nggak? Malah enakan binatang otaknya tuh ya. Kalau ke Padang otak sama otak sapi itu enakan, otak kita nggak enak. Tapi yang bikin beda otak dia sama otak kita adalah kita dikasih akal oleh Allah yang punya fungsi dari otak itu untuk berpikir. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini harus kita maksimalin dalam ibadah. Bagaimana kita bisa taat sama Allah, menggunakan akal ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita sehingga insya Allah dengan kita terus memaksimalkan akal kita untuk tafakkur dan mencari ilmu, menghadirkan kita bisa memperbaiki ibadah kita, sehingga kata Abu Lais ini dikatakan fa inna tafakkaru fi dzalik, apabila dia berpikir tentang bagaimana dia beribadah, berbuat kebaikan dengan cara yang benar, ihsanih ilai,
maka yazidu fil haya, akan timbul kepada dirinya rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa bisa malu? Karena Allah sudah begitu banyak memberikan kebaikan buat kita. Orang kalau sudah banyak ngasih kepada kita, Pak, kira-kira kita kalau ketemu sama dia ada perasaan malu juga. Kalau apa? Kalau udah dikasih banyak, kita nggak baik sama dia. Kalau udah dikasih dikit-dikit dikasih sama tetangga, kalau kita nggak ngasih lagi sama dia, kayaknya kan nggak enak nih. Tiap hari tetangga ngasihin kita kue mulu, kita nggak pernah ngasih, kira-kira enak nggak Bapak Ibu? Nggak enak, kita kudu balas dia. Minimal ya sesekali dah semampu kita. Nah ini kita juga begitu pada Allah. Kita sudah dikasih potensi apapun nikmat, sesekali maka laksanakan, balas Allah dengan perbuatan baik kita dalam ibadah dan ketaatan kita kepadanya. Sehingga insya Allah dengan sifat ini, di tafakur ini mudah-mudahan mendatangkan manfaat buat diri kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu udah lewat nih kayaknya. Mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan, tadi saya dapat kabar begitu. Baik, sudah, terima kasih Pak Syukri ya. Nah, lebih ada 3 kali pertanyaannya. Tadi saya juga agak ini hilang lagi nih. Yang pertama tadi tentang apa satu? Isra Mi'raj. Baik. Yang kita lagi bahas ini Bapak Ibu sekarang bab tafakkur, artinya bab yang membahas tentang mempotensikan akal. Tetapi kita harus ingat bahwa beragama itu bukan hanya akal yang bermain, tapi dengan iman. Maka dari itu di dalam kitab-kitab ulama kita diajarin min arkanid dinul Islam, ada rukun dalam agama kita. Kalau agama kita ini diperas intisari ajarannya itu ada 3. Yang pertama al-iman, yang kedua al-islam, yang ketiga al-ihsan. Al-iman bahasanya pada al-yakin, keyakinan dalam qalb. Ini tidak bisa dirasionalkan. Ini hanya bisa cukup kita sami'na wa ata'na, kita dengar, kita ikutin, kita taat. Bapak Ibu, termasuk hal yang mana yang begini? Hal yang gaib-gaib. Karena hal gaib itu nggak bisa masuk dalam akal pikiran kita. Jangankan nanti hari kiamat, sekarang aja nih, di rumah Bapak Ibu, anak istri lagi pada ngapain? Nggak ada yang tahu. Kenapa? Dia nggak masuk pada bab akal. Di balik tembok ini kita nggak tahu ada apa. Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam bahasan akal. Nah, sesuatu yang gaib itu ranahnya adalah iman. Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang bisa dicerna, ada yang tidak bisa dicerna. Kalau peristiwa Isra-nya, perjalanan Nabi SAW dari mulai minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'rajnya naik ke Sidratil Muntaha, itu ada hal-hal yang ternyata bisa dirasionalkan. Ada yang sangat mungkin tidak bisa dirasionalkan. Hal-hal yang dirasionalkan, tafakuri itu. Renungkan, fikirkan, sehingga itu menambah keyakinan kita dalam beribadah. Karena banyak hal-hal yang ketika perjalanan Nabi SAW banyak yang bisa dirasionalkan. Kenapa ayatnya kalau kita lihat subhanalladzi asra bi'abdih, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bukan Nabi sendiri yang jalan, Allah yang ngejalanin. Kira-kira kalau Bapak Ibu nih sekarang nih, kalau kita ditanya haji tahun ini atau umroh yang rupiah, yang nggak punya uang, disuruh umroh, bisa nggak berangkat umroh? Kalau logikanya nggak punya uang nggak bakal bisa. Kenapa? Duitnya nggak ada, harus berangkat. Tapi kalau sudah kehendak Allah, tiba-tiba ada yang bayarin, ada yang ngasih duit, ada yang menjalankannya, berangkat dia. Logikanya kan nggak masuk kalau pakai akal tadi. Tapi kalau pakai iman, semuanya mungkin insya Allah. Jadi ada bahasan agama yang bisa dirasionalkan dan harus bisa masuk juga pada bab keyakinan. Isra Mi'raj Nabi SAW, ketika Nabi berjalan dari malam hari startnya, kemudian balik lagi sampai subuh kembali ke tempat dengan perjalanan begitu, kalau hanya mengandalkan akal tidak akan bisa. Kenapa? Karena memang banyak kejadian yang irasional di luar akal. Nah, kita orang beriman sanggup memikirkan itu dan meyakini itu sebagai satu kejadian yang nyata adanya. Karena ayatnya asra bi abdi, Allah yang memperjalankan hambanya. Kalau sudah Allah yang ngejalanin, caranya kayak tadi. Kira-kira Pak, kalau ada semut, Bapak tahu semut. Semut di sini nih di Tanah Kusir, kira-kira bisa nggak sampai ke Blok M? Kalau menurut ukuran dia jalan sendiri. Semut nggak bakal bisa, lama aja berangkatnya. Tapi kalau seandainya itu semut nebeng di kantong Bapak, gitu, kantong baju Bapak, dia nyangkut di situ, tiba-tiba dia naik motor, mobil borset, dari sini ke Blok M paling setengah jam, nyampe dia. Semut begitu pulang, loh udah sampai mana nih gitu kan. Padahal kalau dia jalan kaki bisa berhari-hari dari sini ke Blok M itu semut. Tapi kalau caranya Allah yang berangkatin begitu. Nabi kita begitu.
Logika perjalanan nggak akan bisa itu. Tapi kalau sudah Allah yang atur dengan kendaraan buruk yang begitu luar biasa, kemudian dia mi'raj, dalam bahasa agama mi'raj itu artinya alat tangga untuk naik. Jadi Nabi ke Muntaha itu nggak pakai buruk lagi. Buruk itu hanya sampai haram sampai Aqsa. Di Aqsa itu buruk ditaruh, Nabi naik ke atas, bermakna mi'raj itu artinya alat untuk naik. Wallahu alam bagaimana bentuknya, karena nggak dijelaskan. Jelas Nabi sama Jibril itu naik ke langit mengikuti alur yang sudah diatur oleh Allah perjalanannya. Langit satu ketemu malaikat, langit itu terus begitu sampai ke Sidratil Muntaha. Itu yang pertama. Jadi Isra Mi'raj ada yang harus dilaksanakan dengan akal untuk tafakkur, menambah iman, ada yang wajib kita masukkan dalam bab keimanan. Nanti bahasan lain. Itu dulu yang pertama ya Pak ya. Yang kedua tadi masalah tafakkur kita. Bagaimana cara kita tafakkur? Tempatnya di mana? Di mana saja? Fi ayyin makan. Karena ketika kita melaksanakan tafakkur itu fungsinya bukan tempat. Artinya kita yang memaksimalkan akal kita ini di mana saja kita bisa menjadikan itu sesuatu yang manfaat. Cara akal untuk bisa mentafakuri itu melalui dua pintu utama, yakni al-basar, pandangan, dan as-sama, pendengaran. Dua jalan ini Bapak Ibu yang Allah kasih kepada kita dalam bab fikih untuk bisa menerima ilmu yang masuk ke akal kita. Kalau dua jalan ini tertutup, sulit seorang hamba itu bisa mendapatkan ilmu. Maka bersyukurlah dua jalan ini yang harus kita jagain. Karena dengan kita melihat benda itu masuk langsung ke dalam memori otak akal kita, kita tahu ini namanya botol, kita tahu ini namanya HP. Kalau itu nggak ada, tertutup panca penglihatan kita, tertutup jalur informasinya. Apalagi ditambah sam'un, pendengaran kita yang tertutup. Kalau dua ini tertutup dalam hukum agama, dia tidak terbebani hukum karena tidak ada ilmu yang masuk. Maka wajib bagi kita menjaga nih alat-alat ini yang menjadikan alur masuknya atau wasilah masuknya informasi yang bisa diolah oleh akal kita sehingga menjadikan satu ilmu buat kita. Itu ya Pak, jadi tempatnya bisa di mana saja. Lagi berjalan kita, makanya kita diarahin tuh, melihat sesuatu arahkan ke lima ini. Ya Allah, itu ada, kita lewat ada tabrakan, jeget, astagfirullah. Kita ambil tuh tafakkur, apa yang bisa kita ambil? Ya Allah, alhamdulillah kita terhindar dari itu. Kita masih dijaga oleh Allah dengan keselamatan. Itu tafakkur. Sehingga mendatangkan hal yang baik yang tentunya diawali dengan selalu husnuzan, mengambil kebaikan-kebaikan. Itu ya Pak ya. Yang terakhir tadi Pak, saya lupa lagi. Oh iya baik. Itu yang saya bilang tadi. Jadi di dalam tingkatan ibadah seorang hamba Bapak Ibu, tingkatan Imam Al-Ghazali itu membagi kita itu dengan 3 kelompok manusia. Yang pertama awam, yang kedua khawash, yang ketiga khawashil khawash. Kelompok manusia yang umum, yang kebanyakan. Yang dimana kalau tadi ini babnya bab saum, tapi kalau kita tarik kepada ibadah, umumnya kita ibadah itu satu karena kita masih pengen balasan. Umumnya Pak, kita ini sholat pengen apa nih? Kita ini ngaji, puasa, ibadah pengen apa? Rata-rata ya masih pengen balasan dari Allah. Biar di dunianya dapat kemudahan, rezeki dilancarin, anak pada sehat, keluarga pada sehat, begitu. Itu tatanan awam. Boleh nggak? Boleh. Karena memang kita masih begitu. Kita ini kalau ibadah kudu diiming-imingin dulu. Mengejar sesuatu balasan. Boleh nggak? Boleh. Karena tingkatan manusia ini macam-macam modelnya. Kalau kita masih tingkatan yang seperti ini, berarti kita masih mengharap balasan. Karena Allah sendiri yang menjanjikan itu, boleh Pak. Kan Allah bilang kepada kita, siapa yang ibadah kepadaku, maka aku berikan kepadanya balasan-balasan. Maka boleh. Tapi, kalau bicara, ada nggak yang lebih baik? Ya itu yang saya bilang tadi. Kita ibadah ini bukan hanya sekedar mencari balasan dari itu, tapi yang mau kita tuju, dialah Allahnya, ridhonya. Sama hanya begini, kalau kita misalnya dekat dengan seorang pejabat. Kemudian pejabat itu punya rumah, punya mobil, punya harta. Kedekatan kita kalau hanya pingin karena mendapatkan mobilnya, pengen punya rumahnya, dikasih hadiah sama dia, hanya sampai situ, dapat itu saja. Tapi kedekatan kepada yang punyanya tidak maksimal. Orang-orang atau hamba-hamba yang sudah tahu ma'rifat itu, maka yang dia cari bukan sekedar surganya, bukan sekedar balasan-balasan atau janji-janjinya, tapi apa? Ridhonya Allah dulu. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang kita cari itu ridhonya Allah dulu. Bahasa kita ridho itu apa? Kerelaan. Orang kalau sudah direlain, Pak, itu nikmatnya luar biasa. Bapak kalau sudah diridhoin sama istri, Bapak mau gini ridho enggak? Ridho Pak, ngapain aja, enak enggak? Enak, kita udah dibolehin apa aja, Pak. Kalau Allah sudah ridho sama kita, mau ngapain aja kita. Makanya ulama-ulama yang sudah masuk tatanan khawash itu, kata beliau, bahkan ada satu syair yang sering kita dengar. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Abu Nawas itu. Kata ulama-ulama itu, walaupun aku dimasukkan ke neraka, tapi Allah ridho kepadaku, itu lebih mulia tuh, kata mereka. Artinya apa? Karena Allah ridho. Kalau Allah ridho mau di neraka, masa sih dikisah sama Allah? Nggak mungkin. Ya, walaupun ini kajiannya harus agak dalam dengan kajian konsep rohani, tapi kalau Allah sudah ridho kepada seorang hamba, kondisi apapun hamba itu, dia akan mengalami kebahagiaan. Kenapa? Karena yang punya alam ini sudah ridho sama dia. Beda kalau misalnya kita dikasih sesuatu, tapi yang ngasihnya nggak seneng, Pak. Enak nggak kalau kita dikasih ini buat kamu, tapi yang ngasihnya dongkol, nggak seneng sama dia. Itu nikmat dikasih itu bukan buat kesenangan sama dia. Apa? Sebagai jalan untuk menjauhkan dia dari Allah. Makanya hati-hati, dalam agama kita ada istilah namanya istidraj. Kenikmatan yang Allah kasih kepada seorang hamba, tujuannya Allah pengen jauhin hamba itu dari dirinya. Dikasih kerjaan lancar mulu urusannya, nggak ada yang nyangkut-nyangkut, nggak ada yang macet-macet, tapi dia lupa sama salatnya, dia lupa sama zakat dari hasilnya, dia lupa sama kebaikannya. Hati-hati, jangan dikira itu nikmat jadi kebaikan, malah bisa jadi buruk buat seorang hamba. Makanya ada istilah istidraj dalam agama, kenikmatan yang Allah kasih untuk menjauhkan hamba itu dari diri. Kenapa? Karena Allah menguji dia. Semua kita diuji. Nah, maka dari itu, Bapak, Sukri khususnya, kita semua dan kita pribadi, saya pribadi khususnya itu berupaya dalam ibadah itu, tingkatan yang tertinggi itu yang mau kita ambil. Ibadah kita semata-mata lillahi ta'ala. Dengan begitu, maka nanti surga dan balasan-balasan yang lain ngikut mendapatkan kepada kita. Ya, ibarat kata saya baca sebuah makalah, kalau kita itu nanam padi, insya Allah rumputnya ngikut, Pak. Tapi kalau nanam rumput, jangan harap padinya nongol, nggak bakalan itu. Gitu ya, Saudara ya. Kalau kita bapak yang suka nani itu, kalau nanam rumput, kira-kira padi nongol nggak, Pak? Kayaknya sulit, orang nggak ditanam. Tapi kalau padi yang kita tanam, itu rumput di sekelilingnya ngikut. Maka niatin dalam ibadah kita, dulukan akhirat kita cari. Karena kalau akhirat yang kita cari, dunianya kata ulama pasti ngikut. Jangan sekedar cari dunia tapi lupain akhirat, rugi kita. Walaupun dapat dunia, dapat materi, tapi akhirat dan ridha Allah kita nggak dapat. Itu ya mungkin maksudnya. Tanda Bapak ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sambung ya. Baik, alhamdulillah, kira-kira demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini saja yang bisa kita kaji. Semoga ada manfaatnya insyaallah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita kaji pada pagi hari ini, khususnya saya yang telah menyampaikannya. Mohon doanya. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wal afu minkum. Sampai jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.